Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hana Arifa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan satu tokoh penulis sastra dan karya-karya beliau. Jadi saya akan menjelaskan Sultan Takdir Ali Syahbana. Sultan Takdir Ali Syahbana ini lahir di Sumatera Utara 11 Februari 1008 dan beliau meninggal di 17 Juli 1994. Adalah sastrawan, budiawan, dan pemikir besar bangsa Indonesia yang berperan penting dalam perkembangan bahasa dan sastra Indonesia modern. Beliau dikenal sebagai tokoh utama angkatan pujangga baru, yaitu angkatan sastra yang muncul pada 1930-an yang membawa semangat modernisme, rasionalitas, dan kemajuan berpikir dalam karya sastra Indonesia. Sultan Takdir juga menjadi pendiri makalah Pujangga Baru bersama Amir Hamzah dan Arminji Pana yang menjadi wadah utama pada para sastrawan modern Indonesia kala itu. Nah, karya beliau tuh ada 3, yaitu Tak Putus di Rundung Malang 1929. Jenisnya itu roman atau novel. Tahun terbitnya 1929. Isi ceritanya itu tentang kehidupan seorang pemuda yang mengalami banyak kesulitan dalam kehidupannya, mulai dari kemiskinan, cinta, perjuangan dalam menghadapi nasib. Tema utamanya adalah penderitaan dan ketabahan manusia dalam menghadapi nasib buruk. Maknanya itu, melalui novel ini, Sultan Takdir menggambarkan realisme sosial serta semangat untuk tetap tabah dan tidak menyerah walaupun terus dirundung malang. Nah, yang kedua nih ada Dian yang Tak Kunjung Padam. Terbitnya itu pada tahun 1932. Jenisnya itu roman atau novel. Isi ceritanya adalah novel ini berkisah tentang cerita suci antara Yusuf dan Maria yang terhalang oleh perbedaan sosial dan pandangan hidup. Cerita mereka digambarkan begitu murni dan tulus, meskipun pada akhirnya harus berakhir tragedis. Makna dari cerita ini adalah Dian yang tak kunjung padam melambangkan cinta dan semangat yang abadi, tidak padam oleh rintangan. Novel ini menonjolkan gagasan romantisme modern, yaitu cinta sebagai kekuasaan spiritual yang suci, serta menggambarkan konflik antara tradisi dan modernisasi. Yang ketiga ada Anak Perawan di Sarang Penyamun. Terbitnya itu tahun 1941. Jenisnya itu roman atau novel. Di isi cerita tersebut adalah novel ini bercerita tentang Rohana, seorang gadis desa yang diculik oleh sekelompok penyamun. Namun di dalam perjalanan cerita ini muncul konflik batin dan nilai kemanusiaan antara para penyamun dan tokoh utama. Kisah ini menggambarkan bahwa kebaikan dapat muncul bahkan dari orang-orang yang dianggap jahat. Makna dari cerita tersebut, roman ini menyajikan perenungan moral dan kemanusiaan serta menampilkan
kritik sosial terhadap kondisi masyarakat pada masa itu. Dibalut dengan bahasa yang indah, modern, novel ini juga menceritakan semangat nasionalisme dan kemanusiaan universal. Yang ketiga itu ada Layar Terkembang yang terbit pada tahun 1936. Jenisnya itu roman atau novel. Isi ceritanya adalah mengisahkan dua bersaudara, Tuti dan Maria, yang memiliki pandangan hidup berbeda. Tuti adalah gadis cerdas dan modern yang memperjuangkan emansipasi wanita, sementara Maria adalah gadis lembut dan romantis. Keduanya berkenal dengan Yusuf, seorang dokter muda yang berjiwa sosial. Setelah Maria meninggal, Tuti belajar memahami makna cinta dan kehidupan yang seimbang antara pikiran dan perasaan. Temanya ini modernisasi, emansipasi wanita, cinta, dan kemajuan bangsa. Makna judulnya itu Layar Terbang, melambangkan semangat yang maju dan menatap masa depan seperti kapal yang membentangkan layar menuju cita-cita. Pesan moralnya itu perempuan berhak maju dan berpendidikan tinggi, serta manusia harus seimbang antara logika dan cinta. Sekian dari saya. Mungkin itu saja. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.